berbulan, tahun bertahun. Nah disitulah muncul suatu apa ya namanya ya, keanehan. Nah seperti itu Mas Yunan. Karena saya merasa takut, kok banyak sekali di sana tuh aktivitas di rumah itu. Saya tuh seperti ada didatangi sosok nenek tua. Sosok nenek tua yang mungkin Oke, selamat malam teman-teman Langgam Jawa. Kembali lagi dengan saya Sandi Darmawan dan rekan saya Donald Silveria. Untuk malam ini kita kedatangan tamu narasumber. Dia akan menceritakan sebuah pengalamannya selama dia berada di salah satu kota di Jawa Timur, di kota Jember. Oke, sebelumnya teman-teman Langgam Jawa jangan lupa selalu untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video-video kita ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk notifnya diklik agar bisa mendapatkan notifikasi video update terbaru dari kita. Sebelum kita mendengarkan cerita dari narasumber kita malam ini, kita tonton yang satu ini. Oke teman-teman, untuk mempersingkat jalannya cerita malam ini akan sangat spesial. Narasumber kita ini juga masih mempunyai kemampuan Spiritual. seperti itu, kemampuan spiritual seperti itu. Jadi mungkin feel-nya akan lebih dapat lagi. Oke. Di samping saya ini sang narasumber ini bernama Mas Gens. Benar? ya betul Mas. Mas Gens. Mas Gens sendiri ini adalah seorang vlogger, mempunyai YouTube channel juga. Nanti kita cantumkan di deskripsi kalau kalian teman-teman ingin melihat channel Mas Gens. Oke, mungkin sekian perkenalan kita, intro kita. Mungkin Mas Gens bisa langsung bercerita bagaimana awal mula cerita kita untuk malam ini. Oh gitu ya. Ya sebelumnya salam sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sandi, Mas Ronald sudah mengundang saya untuk bercerita sedikit tentang pengalaman ya, pengalaman tentang mistis ya. Mistis. Saya diundang ini kenapa pakai ini, saya tahu di channelnya Mas Sandi ini di Langgam Jawa cerita mistis ini, wah kayak mistis, makanya saya pakai ini. Kesannya Mungkin agar kan ada lebih Jawanya. masuk ya. Ada Jawanya. Soalnya ada Langgam lebih Jawa, mistis lagi. makanya saya Jawa. pakai Belangkon ya. Belangkon ya, benar. Langgam Jawa. Nah begitu. Ini mungkin cerita pribadi saya, Mas Sandi, waktu saya kuliah. Waktu saya kuliah di Jember. Nah di situ saya kos di salah satu rumah, tempatnya di kota Jember. Selama itu awalnya saya itu ya sudah biasa aja. Kita ngekos, kita ya bertempat tinggal, numpang tidur lah di rumah orang. Nah setelah itu dengan hari berhari, bulan berbulan, tahun bertahun, nah disitulah muncul suatu apa ya namanya ya, keanehan. Nah seperti itu Mas Yunan, Mas Andi. Karena apa? Saya yakin bahwa di setiap rumah
dimanapun kita berada, di tempat manapun, insya Allah itu hadir, insya Allah itu apa ya, ada. Nah seperti itu Mas Andi. Dan kalau menurut saya yakin, karena mungkin karena saya sering lihat atau apa gitu loh Mas Andi. Nah itu jadi makanya itu mungkin yakinlah di hati pada diri saya ini. Saya sih sebenarnya orangnya penakut Mas, penakut dengan hal-hal gaib gitu. Tapi sekali lagi saya yakin itu ada, karena itu juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kok jadi tegang ya saya jadi? Ya emang suasananya seperti gini. ini ya. Nah mungkin di tempat yang kita tempati ini berada di kayaknya ini ada aura-aura negatif ini. Gitu ya Mas ya. Jadi makanya kan ini episode spesialnya kita, karena kita sudah mendatangkan narasumber yang bisa merasakan. Tapi yang penting kan kita berpikir positif. Iya benar. Next diundang lagi. Wah gitu. Iya. Pastilah. Oke, lanjut. Oke. Nah di situ berawal dari beberapa teman-teman di situ ya, ada sebuah rumah induk. Terus di belakang halamannya itu ada halaman belakang Mas, mempunyai halaman belakang. Nah di halaman belakang itu sudah ditemboki, sudah ditembok keliling ya, dengan ada kamar. Insya Allah ada 6 kamar. Nah, kebetulan saya waktu itu berada di kamar tengah dengan kamar yang paling kecil, karena mungkin yang kosong pada waktu itu di kamar itu Mas. Nah Itu tahun? Itu sekitar tahun 1998. Nah, tapi saya masih ingat terus itu kejadian itu, karena mungkin itu merupakan suatu pengalaman yang mungkin yang sangat melekat lah. Ya, nah seperti itu Mas Inal. Nah, di salah satu kamar yang saya tempati itu awalnya saya biasa, karena mungkin saya sering melekan tuh Mas? Begadang ya. Begadang ya. Jadi teman-teman tidur, saya tidak tidur. Nah, di depan kamar saya itu ada kayak ruang untuk tempat ngobrol. Ada meja, terus ada tempat duduk untuk ngopi-ngopi teman-teman. Nah, seperti itu. Karena teman-teman saya sudah tidur semua, saya kan biasa mungkin tidurnya bukan malam lagi ya, pagi. Jadi saya sering sendirian di sana. Nah, disitulah awalnya ya, sebelum saya mengetahui keberadaan dari sosok yang ada di kamar saya itu, Mas Andi, di sekitar di halaman belakang itu ada sekilas ada yang lewat, ada yang muncul di balik tembok. Emang bener ya dasarnya, emang pernah punya kemampuan seperti itu ya. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi akhirnya saya merasa ya sudah, mungkin kehidupan lain, kita dalam dunia lain. Saya ya sudah, biarkan biasa saja. Bukan biasa ya, namanya saya kan penakut Mas, jadi saya agak gimana gitu loh. Nah, itu di hari-hari pertama lah, di hari-hari saya kos di sana lah, beberapa hari lah awal saya kos di sana. Saya masuk karena saya merasa takut, kok banyak sekali di sana tuh aktivitas di rumah itu.
Nah seperti itu insya Allah kalau nggak salah jam 12:30 mas, jam 12:30 dini hari saya akhirnya masuk karena merasa takut. Saya masuk ke kamar saya nggak bisa tidur. Nah dalam ketidaksadaran saya, mungkin saya terlelap waktu itu, saya tuh seperti ada didatangi sosok nenek tua. Sosok nenek tua yang mungkin ingin berkenalan atau gimana mas ya, karena saya memang baru di situ. Baru ya. Okay. Di situ nenek tua itu pakai sewek. Pakai apa ya? Cari Jawa itu kalau di Jawa. Ya. Ngomong cari itu. Cari Jawa. Pakai Kundi. D. Sanggul. Itu berada persis di samping saya, berdiri Berarti di dalam kamar. di dalam kamar Di itu. dalam kamar. Itu ya itu mungkin awal perkenalan mungkin. Iya. Pengen banget. Akhirnya nggak terasa di dalam kesadaran saya itu saya agak apa ya istilahnya mas, melek mas gitu loh, agak melek, Setengah sadar. nggak sadar Lilir. kok ada terasa apa gitu di samping saya ini. Ternyata waktu saya buka mata, loh terlihat jelas mas, makanya saya bisa menggambarkan. Saudara Tim, ya akhirnya saya memohon ya berdoa yang ngomong sendiri ya, dalam arti iya nyun sewu kulo nempati kamar ini. Nah seperti itu, jadi kayak Permisi ya. Iya, Nyun jadi sewu lah. iya permisi gitu Mas Andi. Jadi saya tuh ngomong sendiri lah pada diri saya sih, nyun sewu mbah kulo nempati kamar iki. Nah seperti itu Mas Andi. Itu neneknya enggak ngomong apa-apa. Nah, Oh, cuman diem aja. dia diam terus saat saya bilang seperti itu, tiba-tiba dalam waktu saya terbuka mata tuh terus terpejam sebentar, saya buka lagi mata sudah tidak ada. Pintu kamar tertutup. Pintu kamar tertutup. Itu nggak salah, ukuran kecil lah kamarnya, tidak begitu besar. Nah di situ. Nah dari situ saya istilahnya gimana ya? Ya agak merasa takut mas, mau pindah atau gimana. Tapi gimana lagi, keadaan saya harus kos di situ karena dekat dengan sekolahan seperti itu, maksudnya dengan kampus. Nah, ya gimana mas? Itu di hari yang pertama saya Awal-awal masuk kos ya. Nah seperti itu mas Andi. Dan itu kan berlanjut, saya tuh hampir tiap hari tuh Mas Donald. Seperti Selalu itu. Didatengin nenek itu. Nenek tuh kurang lebih sampai 3 hari. Sampai 3 hari di tempat yang sama. di tempat yang sama di kamar saya. Itu sosok nenek pakai jari dan bersandar. Nah, itu di kamar saya. Terus kalau di halaman itu, nah di halaman belakang itu ada gudang Mas Andi. Ada gudang yang tidak terpakai. Di sebelahnya ada kamar mandi yang jarang dipakai. Nah, seperti itu Mas. Nah, di hari berikutnya saya tetap aja sendirian. Pas malam hari itu tetap sendirian karena teman-teman sudah pada tidur semua. Jadi tiap harinya saya begitu. Itu teman-teman yang lain nggak pernah didatengin nenek itu sebelumnya apa enggak?
teman-teman apa nggak cerita atau gimana gitu, apa sampai nggak menceritakan ke teman-teman kos yang lain kalau ada nenek itu datang ke kamarnya sampean? Oh gitu ya. Sempat saya bercerita ke teman-teman, Rek, di kamarku iki ono sosok iki gini. Semua pada ketakutan. Mungkin teman-teman yang sudah lama di sana itu mungkin hanya mendengar ya. Isu-isu. Bukan mendengar, maksudnya. Oh, mendengar kayak suara-suara apa gitu. Nah, Nggak mungkin pernah melihat wujudnya gitu. ya, mungkin seperti itu. Jadi, loh, iya aku pernah dengar suara jalan. Aku pernah dengar suara ini. Mungkin hanya itu, Mas, teman-teman. Pada saat saya bercerita untuk bahwa ada sosok di sini. Nah, seperti itu, Mas. Nah, ini anehnya ya kok terlihat saya juga, Mas. Ini Mas Jonal, Mas Andi. Di gudang itu dekat kamar mandi itu ada sosok kakek dan cucunya Di kamar mandi di belakang. Di gudangnya. di gudangnya. Gudang itu ya. Ya, jadi kamar. Nah, di kamar yang terakhir ini ada gudang dan ada kamar mandi yang jarang ditempati. Karena memang makhluk-makhluk sakral itu kan sukanya di yang pengap. Yang pengap, yang kurang pencahayaan, jarang dipakai. Nah, seperti itu mungkin senangnya di situ. Di situ waktu itu kejadiannya saya duduk sendiri juga, tetap duduk sendiri, ngopi. Kok ada yang bergerak di sebelah kanan saya itu. Waktu saya di depan kamar kan ada tempat duduk kan di depan kamar. Saya noleh. Ya, di sana sambil sepertinya memperlihatkan dengan menggandeng cucunya. Cucunya cewek apa cowok? Cowok. Ya, kakek itu menggandeng. Kayaknya menunjukkan ke saya gitu loh. Oh, jelas ya. Jelas itu bahwa saya ada di sini. Sama kakeknya tuh pakaiannya kayak Adat Jawa gitu. gitu. Ada Jawa. Adat Jawa. Jadi sambil menggandeng itu berdiri, pas saya noleh, loh, Astagfirullahaladzim gitu aja. Itu siapa ya tadi ya? Nah, kakek itu. Ya Itu sudah. sama jamnya juga. Itu malam lagi. Tengah malam. Jadi persis jam 12 lebih lah, Mas. Kadang tidur saya jam 3 seperti itu, Mas. Jadi sering lah kalau melihat seperti itu. Kos ya, biasa tidurnya larut. Ya. Nah, mungkin saya hanya diam ngopi. Ya sudah, saya biarkan, mungkin keberadaan mereka ya di situ. Nah, dari kejadian itu, Mas Jonal, Mas Andi, itu akhirnya saya membersihkan kamar mandi itu. Ya mungkin Inisiatif sendiri. iya, kadang kalau makhluk sakral itu kadang pingin menyapa, pingin diketahui manusia, nah seperti itu ya. Keberadaannya. Atau bisa minta tolong atau apa, mungkin maksudnya seperti itu ya. Jadi selain saya mungkin ya mengirimkan doa untuk mereka yang sudah meninggal dengan membaca Al-Fatihah, dikirimkan ke orang-orang yang sudah meninggal, saya membersihkan kamar mandi itu, Mas. Saya bersihkan, akhirnya saya pakai Kamar mandinya. Semula itu nggak ada yang pakai. takut. Semuanya ya penghuni kos itu ya. Bukan semuanya, mungkin takut atau apa, saya nggak ngerti juga. Kalau Nggak- kan dekat gudang juga kan. Nah seperti itu. Nah mungkin teman-teman hanya sampai karena di depannya gudang itu juga ada pompa gitu, Mas. Oh iya, Nah, mungkin hanya sekedar cuci-cuci, mungkin hanya sekedar itu tanpa memperhatikan
itu. Kamar mandi itu mungkin kotor dibiarkan, gudang itu kotor mungkin tidak dirapikan, hanya sekedar itu, mungkin hanya sekedar cuci memang seperti itu. Jadi keberadaan di kos-kosan saya itu banyak sekali mas, mulai nenek, kakek dengan cucunya, ada juga cewek. Nah cewek itu berada tepat di depan kamar saya. Nah selain ada tempat jagongan di depan kamar saya tuh, di sebelahnya tempat jagongan itu ada pohon. Saya nggak tahu namanya pohon apa ya. Yang ada pohon. Nah di situ kata yang punya pemilik kos itu tidak berani potong, Menebang. tidak berani. Jadi pemilik kosnya pun tidak berani dan bilang ke saya, Gen, kalau toh itu tidak rapi pohon itu jangan ditebang ya, Dibiarkan gitu aja. dibiarkan karena ada sesuatu di sana. Nah seperti itu. Jadi, nah kebetulan itu kan ini sosok lain lagi mas. Sebenarnya Yang di banyak pohon. mas, yang di pohon itu. Karena ada yang pindah tempat kos waktu itu mas, persis di sebelah kamar, sebelah kanan kamar yang awal saya ditempati. Sebelah kamar saya itu pindah. Jadi Pindah kos. Otomatis karena saya kan kepingin kamar yang agak lebar lah. Nah seperti itu. Akhirnya saya izin pemilik untuk pindah Ke sebelah. ke kamar itu. Nah, di situ ada lagi yang menampakkan sosok wanita. Bukan nenek lagi ya. Bukan nenek lagi. Ya Allah saya kok, aduh nggak tahu ya saya kok. Ya mungkin dia sudah mau menampakkan, cuman yang penghuni kamar itu mungkin nggak bisa melihat. Itu mungkin Bisa jadi yang dulunya di situ nggak bilang gitu loh. Kalau ditambah makanya kan dia sampai pindah kos. Bisa jadi kan seperti itu. Dengar-dengar sih kurang tahu juga itu kalau masalah itu ya. Kenapa dia pindah tuh kurang tahu juga, nggak ngerti saya. Akhirnya saya izin pindah ke kamar yang lebih luas. Nah disitulah mas, saya sering di kaki saya nih kalau tidur sering di kayak Dibangunkan. seperti dibangunkan. Jadi persis 1:30 mesti saya dibangunkan. selalu Kaki itu setengah di ini. dua ya. Iya kayak Ditepuk gitu. kayak ditepuk itu. Akhirnya saya juga oke, kalau kamu memang ingin mengenal saya minta kamu membangunkan saya tiap jam 1:30 karena waktu itu saya kepingin ya waktu itu ya saya sholat tahajud lah Sholat malam. sering sholat malam. Persis tiap hari mas saya dibangunkan jam 1:30. Akhirnya saya langsung ambil wudhu dan juga istilahnya ya sholat tahajud. Nah seperti itu. Itulah masih banyak lagi ceritanya. Waduh, saya aja banyak sekali tuh Mas Andi. Ya mungkin next video bisa nyambung lagi cerita videonya gitu itu Mas. Boleh. Jadi banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang ada di kos-kosan itu waktu itu lah ya, yang saya rasakan. Tapi teman-teman fan aja di kos itu ya nyaman, di kos itu nyaman, fan aja.
saya juga meskipun ada seperti itu ya saya biarkan, karena saya beranggapan kamu, saya. Dunia kita beda. Nah, seperti itu. Tapi yang penting kita insya Allah kalau kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah fine aja seperti itu. Nggak ada masalah ya. Jadi insya Allah diri kita itu dilindungilah sama Allah. Yang penting kan bersalawat. Iya. Seperti itu, Mas Andi. Cuman yang jadi pertanyaan saya itu, kayak itu cewek kan katanya Iya. sampean itu berarti kan pernah menampakkan kalau itu cewek. Oh, di kamar itu pernah. Nah ya. Pernah, teman saya Oh gitu. menampakkan selain kepada saya juga menampakkan ke teman saya. Karena waktu itu teman saya masuk ke kamar saya tidak pakai salam. Begitu ya. Dan saya sudah bilang ke teman-teman, siapapun yang masuk kamar saya tolong beri salam. Assalamualaikum. Nah, mungkin waktu itu teman saya hanya merobos ke kamar saya, hanya langsung nyelonong. Nah, pas teman saya nginep Kamar itu. di kamar saya. Nah, akhirnya yang Mas Andi tanyakan kan itu ya, nampak enggak ke teman saya? Iya. Kok tahu kalau itu perempuan yang di sana kan? Oh gitu. Kalau saya sudah tahu, karena sering menampakkan ke saya sampai Sampai Dibangunkan buat- membangunkan Iya, sholat baik, tahajud. buat sholat. Mungkin ya alhamdulillah mungkin baik ya. Iya. Mungkin. Dan itu saya tidak ada niatan apa-apa lah untuk mengusir atau apa, enggak. Karena niatnya baik, membangunkan saya setengah malam untuk sholat tahajud mungkin ya. Nah waktu itu saya pesan ke teman saya, kenapa kamu kok enggak salam masuk kamar saya? Waduh, saya lupa. Padahal saya sudah pesan. Nah, dari situ saya cerita sebelumnya, kamu kalau nginep kamar saya ini, kamu jangan takut ya kalau ada sosok cewek yang duduk dekat lemari baju ini. selalu di sana ya. Selalu di sana tempatnya. Kamu jangan lari. Tolong bangunkan saya. Loh. Nah, teman saya tanya, "Loh, ono ta hal-hal seperti itu?" Teman saya nggak percaya. Iya. Ya itu masing-masing. Ya, Percaya atau masing-masing tidaknya kan Tergantung monggo lah, masing-masing. Pribadi masing-masing. Nah gitu Mas Andi. Akhirnya bener pas tetap jam antara jam 1 lah, setengah malam pokoknya. Tiba-tiba teman saya membangunkan saya. Waktu itu mungkin saya tertidur ya, karena mungkin capek atau apa. Bangun. Gen. Itu apa di lemari, dekat lemari kamu tuh apa? Akhirnya saya sempat terbangun dan langsung saya jawab, kenapa? Ada cewek. Itu Mas Donal. Ada cewek? Iya, ada cewek di lemarinya kamu tuh. Ya sudah, biarkan. Salahnya sendiri kamu tidak salam. Nah seperti itu. Iya, kok ngeliatan aku? Akhirnya saya terbangun. Sudah saya bilang, asal bilang aja saya. Namanya saya pokoknya wis bilang lah. Bilangnya itu pada diri saya sendiri. Pokoknya wis menyampaikan. Sudah, kamu jangan ganggu teman saya. Tiba-tiba langsung menghilang. Saat saya ngomong itu, sudah kamu jangan ganggu teman saya. Sudah. Nggak tahu saya kenapa saya sampai bilang gitu. Kok langsung menghilang, nggak tahu lagi kenapa. Saya juga nggak ngerti tuh, asal nyeplos aja saya. Akhirnya teman saya dari pengalaman situ setiap masuk. Jadi intinya gini, saat kita masuk halaman rumah orang, masuk rumah orang, masuk di tempat mana sudah, Di tempat yang baru terus. yang baru, Sawan. nah, intinya kita setidaknya mengucapkan salam. Salam. Karena kita kan selalu hidup berdampingan. Nah seperti itu. Itu Mas Andi. Iya. Mungkin
cerita nextnya bisa di sesi-sesi Video video selanjutnya. Oh gitu, nggih, monggo lah, banyak. Oke, siap ya. Ya mungkin kan nanti bisa teman-teman Langgam Jawa bisa mengetahui bagaimana perjalanan Mas Gens ini selama dia berkuliah di daerah Jember. Masih banyak cerita-cerita yang disimpan sama Mas Gens ini sendiri. Untuk malam ini itu adalah salah satu cerita pengalaman dari Mas Gens. Untuk teman-teman Langgam Jawa, tetap stay tune di channel kita. Jangan lupa klik subscribe-nya, like, komen, tombol notifnya dinyalakan. Mungkin untuk malam ini sekian dulu. Selamat malam, salam Jawa. Jawa. Salam Jawa.